Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan jawaban dari yang kemarin Ibu kasih soalnya ya. Itu ada 2 soal. Soal yang pertama adalah kalian Ibu minta memberikan contoh gambar masing-masing satu dari tipe-tipe struktur jembatan. Kemudian juga memberikan contoh gambar klasifikasi jembatan menurut letak lantai jembatannya. Ibu akan membahas jawabannya satu persatu. Sebelum Ibu lanjut ke soalnya, ke jawabannya, ada beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugas, kemudian dan nama-nama siswanya itu yang tidak mengumpulkan sama seperti tugas yang kemarin, jadi dia tidak ada respon untuk mengerjakan tugas. Untuk kali ini saya akan kasih nilai asli ya, sesuai hasil kalian. Kalau memang dia tidak ngumpul tugas selama beberapa ini sampai nanti ulangan tengah semester, kalau memang tidak ada nilai, nilainya 0. Saya tidak segan-segan ngasih nilai 0. Karena apa? Memang dia tidak ada respon untuk mengerjakan tugas atau memahami materi yang sudah Ibu share. Oke, kita lanjut ke jawaban. Yang pertama adalah contoh gambar jembatan plat. Ya, ini adalah contoh gambar jembatan plat. Jadi jembatan plat itu jembatan yang lantainya itu menggunakan lantai plat. Di sini kalau kita lihat dia sedang melakukan penulangan plat lantai. Untuk yang sudah kalian kirim ke Ibu, jawabannya rata-rata sudah benar semua jembatan platnya. Selanjutnya ada jembatan plat berongga. Jembatan plat berongga atau voided slab bridge ini maksudnya adalah jembatan dengan penopangnya itu di bawahnya ada rongganya atau ada voidednya. Banyak yang salah menafsirkan ya. Mengirim jawabannya itu contoh gambarnya kurang tepat. Untuk penilaian yang intinya nilai kalian itu kalau benar semua itu poinnya 100. Kalau ada gambar yang tidak tepat itu saya kurangi poinnya 2. Selanjutnya ada jembatan Gelagar. Jembatan Gelagar ini adalah jembatan yang tiang utamanya ditopang oleh di atas tiang utama dia ditopang dengan gelagar. Jadi yang sebenarnya Ibu minta seperti ini, kalian melihatkan gambar gelagarnya. Kalau mencontohkan gambar jembatan dari jauh, Ibu tidak tahu apa kalian paham gelagarnya itu yang mana. Jadi yang hanya menampilkan gambar jembatan tanpa menunjukkan tepatnya jembatan gelagarnya yang mana, itu saya kurangi poinnya 2. Ini contoh jembatan gelagar. Ini gelagar utamanya, ini platnya. Kemudian kalau kita lihat gambar di sini dia ada tumpuannya. Kalau kita lihat di sini ini menggunakan tumpuan sendi. Selanjutnya ada jembatan rangka. Ini contoh gambar jembatan rangka. Semua rata-rata sudah paham dan sudah benar. Jembatan rangka itu mau kalian tampilkan jembatan rangka baja atau kayu, yang penting dia strukturnya seperti rangka, maka dia disebut jembatan rangka. Kemudian jembatan pelengkung. Rata-rata juga sudah benar jawabannya. Jembatan ini jenis jembatan pelengkung. Mau dia pelengkungnya posisi di atas atau di bawah, yang pasti tiang utamanya berbentuk lengkung atau setengah busur, itu termasuk jembatan pelengkung atau arch bridge. Kemudian jembatan gantung. Jembatan ini contoh jembatan gantung, ada tiang utama yang digunakan untuk menggantung kabelnya atau baja, kawat baja. Kabel baja atau kawat baja ini terdiri dari serat-serat baja ya, dengan kekuatan yang tinggi sehingga dia bisa menopang dari beratnya struktur di bawahnya. Kalau kita lihat dari gambar sini, di bawah ini juga dia menggunakan rangka baja. Dia strukturnya rangka baja dan tidak menggunakan plat. Tidak plat, ini langsung penutup lantai. Penutup lantai bisa langsung dengan plat atau bondex, atau juga bisa langsung setelah bondex langsung diaspal seperti itu. Selanjutnya ada jembatan kabel atau cable stayed bridge. Di sini struktur utamanya, ini contoh gambar jembatannya. Kita lihat di sini ada tiang utama yang menarik kabelnya. Ini termasuk jenis jembatan kabel. Kemudian ada jembatan gantung. Oh, sudah tadi nih. Kemudian jembatan cantilever. Jembatan cantilever ini sebenarnya kembali kepada kenapa dikatakan cantilever? Karena struktur metode pengerjaannya menggunakan metode cantilever, yaitu dikerjakan dari A dan B bertemu di tengah.
Oke, ini contoh gambar jembatan cantilever, rata-rata udah paham semua gambar jembatan cantilever. Nah, di sini banyak sekali kalian di soal yang ini jawabannya yang gambarnya yang kurang tepat ya. Mungkin karena kalian tidak terlalu memahami pertanyaannya. Jembatan lantai atas yaitu jembatan di mana posisi lantai jembatan sebagai tempat lalu lintas kendaraan terletak di sisi atas struktur utama jembatan. Jadi di atas struktur utama jembatan itu jalannya atau posisi kendaraan itu berlalu lintas. Kalau kita lihat gambar di sini, struktur utama di bawah dan lantai jembatannya berada di atas ya. Selanjutnya jembatan lantai tengah yaitu jembatan di mana posisi lantai jembatan atau sebagai tempat lalu lintas kendaraan terletak di tengah struktur utama. Kalau ini rata-rata kalian ada yang benar, ada yang salah juga. Struktur utama jembatan kalau kita lihat sini posisinya berada di tengah. Struktur utama lengkungnya di melewati dari jembatan, intinya dia berada posisinya di tengah. Jadi ini termasuk jembatan lantai tengah, yaitu jembatan di mana posisinya berada di tengah struktur utama. Selanjutnya, jembatan lantai ganda. Ini rata-rata salah semua. Ada satu yang ibu nilai benar. Maksudnya jembatan lantai ganda itu di sisi atas dan di sisi bawah dia digunakan untuk lalu lintas kendaraan, mau itu untuk kereta api atau untuk pejalan motor atau untuk ya seperti ini contohnya. Kalau kita lihat di sini, struktur atas untuk jalur kereta api, yang bawah ini untuk kendaraan. Ini termasuk jembatan lantai ganda. Selanjutnya, jembatan lantai ganda. Nah, ini contohnya juga, ada jembatan lantai ganda juga. Di sini dia jembatan di bawah untuk transportasi, di atasnya juga digunakan untuk jalur kereta api. Ini contohnya ada dua ya. Oke, itu adalah contoh-contoh jembatan sesuai dengan peletakan konstruksinya. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan, jawaban. Semoga bisa kalian pelajari. Untuk yang tidak mengumpulkan, tidak ada kesempatan ya. Sudah Ibu kasih waktu berapa hari untuk ngumpul. Jadi kalau nilaimu kosong, memang saya kasih nilainya kosong. Dan yang sudah mengumpul, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga materi yang dijelaskan dengan keterbatasan jarak ini bisa kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.